Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro, masih di channel Uang Receh. Pada kesempatan kali ini, Uang Receh akan membahas price action dari Shiba Inu dan beberapa news terkait Shiba Inu, teman-teman. Meskipun belum ada sedikit pembaruan tentang kapan rilisnya Shibarium, tapi hal tersebut tetap menjadi bumbu-bumbu sedap bagi koin bertema anjing ini. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu membahas untuk price action Shiba Inu, simak penjelasan Uang Receh itu sampai akhir, teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan icon loncengnya dan subscribe channel Uang Receh sebelum kalian menonton video ini. Nah, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke price action Shiba Inu terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini Uang Receh itu menggunakan time frame harian, teman-teman. Secara garis besar, secara overall di harian untuk Shiba Inu belum menunjukkan posisi reversal ya, teman-teman. Di sini kita masih bergerak di dalam sebuah pola descending channel, teman-teman, di mana potensi penurunan masih cukup besar kalau menurut Uang Receh. Nah, teman-teman, di sini Uang Receh mau bahas di titik mana aja menurut Uang Receh Shiba Inu bisa turun ke bawah ya, teman-teman. Di sini Uang Receh sudah gambar beberapa titik yang bakal menjadi support dari Shiba Inu, teman-teman. Untuk posisi yang pertama di kisaran harga 0,001041 ya, teman-teman, atau 0010 di kisaran harga itu, dan di bagian bawahnya ada di kisaran harga 950 untuk posisi bawah dari Shiba Inu ini, teman-teman. Nah, dari time frame harian ini, di sini juga kita bisa melihat dari pergerakan harga yang ada di sebuah ascending channel ini, Uang Receh melihat Shiba Inu belum mampu melakukan reversal, teman-teman. Tapi ada salah satu yang cukup menarik di sini, bahwa Shiba Inu juga belum berhasil menembus si moving average yang 55 ini, teman-teman. Dan itu masih cukup oke kalau menurut Uang Receh dari segi atau time frame harian. Di sini kita bisa lihat sendiri, ini cukup mampu menjadi support sejak di tanggal 3 Maret tahun 2023, teman-teman. Nah, di sini kalian juga bisa melihat Shiba Inu sempat retest untuk menuju ke bagian atas dari descending channel ini dan akhirnya terdecline lagi ya, teman-teman. Dan ada sebuah potensi kalau menurut Uang Receh, ketimbang Bitcoin, Shiba Inu akan mampu terreversal terlebih dahulu, baru setelah itu mungkin Bitcoin. Kenapa Uang Receh bisa berpikir seperti itu? Kita bisa lihat sejenak ini di sini. Tekanan seller sebenarnya dari Shiba Inu cukup besar kalau Uang Receh itu melihat. Hal ini terlihat dari candle yang membentuk doji ke bawah cukup panjang, teman-teman. Tapi kalian lihat sendiri, karena terbentuknya doji tersebut, artinya di sekitaran area 0,0011 itu terdapat support yang cukup oke kalau menurut Uang Receh. Dan patut kalian perhatikan buat kalian yang bermain future ataupun buat kalian yang melakukan potensi serok di kisaran 0,0011, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari kita hampir membentuk doji yang cukup panjang ke bawah dan akhirnya close di atas angka 0,0011. Nah, potensi itulah yang membuat Uang Receh masih positif untuk Shiba Inu. Artinya ada potensi Shiba Inu akan terreversal duluan ketimbang Bitcoin atau mamanya, teman-teman. Nah, selain itu Uang Receh juga akan bahas Shiba Inu di time frame 4 hourly. Apa yang bisa kita lihat dari time frame 4 jam dari koin Shiba Inu ini, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini adalah time frame 4 hourly-nya. Kita masih berada di potensi di dalam sebuah ascending channel. Kita menyentuh bagian atas terdeadline dan kita menyentuh bagian bawah, naik lagi terdeadline dan berada. Setelah itu tanggal 3 Maret kita terdeadline karena kasus Silvergate, dan setelah itu kita masih berada di bagian bawah dan sekarang potensiali menuju bagian atas untuk si descending channel ini, teman-teman. Nah, yang perlu kalian tahu kalau menurut Uang Receh, ada tekanan seller yang cukup masif, tapi tekanan beli juga nggak kalah masif, teman-teman. Ini adalah salah satu impact dari Voyager kalau menurut Uang Receh. Karena Uang Receh kemarin sempat bahas berita tentang Voyager
di mana salah satu asetnya selain Ethereum, Voyager ternyata punya aset 57 juta US dollar dalam bentuk Shiba Inu teman-teman. Dan ada kemungkinan aset tersebut juga sudah mulai dicicil untuk dibuang ke market. Dan itu menyebabkan harga Shiba Inu cukup terkoreksi teman-teman, baik di time frame 4 hourly ataupun time frame hariannya. Nah, untuk menempuh proses reversal, Shiba Inu setidaknya harus mampu melalui di kisaran area sebelah sini teman-teman. Sebentar. Untuk melakukan reversal atau penguatan yang cukup signifikan atau membantah dari potensi ascending channel ini, Shiba Inu harus mampu melalui bagian atas dari ascending channelnya, artinya breakout, dan setelah itu menuju potensiali di sekitaran harga 0,1220 teman-teman. Dan itu adalah titik support become resisten sebelumnya di kisaran tanggal 3 Maret juga, sebelum Shiba Inu melakukan penurunan tajam teman-teman. Nah, Shiba Inu harus breakout di sekitaran area sana untuk kembali melanjutkan sesi bullishnya. Nah, setelah ini Uang Receh akan bawa kalian ke situs Shibburn. Kenapa ini selalu Uang Receh bahas? Karena di sini kita bisa pantau stock burn yang dilakukan oleh komunitas Shiba Inu. Dan selain itu kita juga mendapat update kisaran berapa sih kisaran berapa sih supply Shiba Inu yang masih ada di pasaran teman-teman, atau circulating supply, dan total supply Shiba Inu dikurangi total burn yang ada. Nah, di sini Uang Receh akan bacakan sampai hari ini total burn yang sudah masuk ke dead wallet dari Shiba Inu adalah sekitar 410 triliun koin ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sendiri, sekitaran 410 triliun koin yang sudah masuk ke dead wallet dari Shiba Inu. Nah, dead wallet ini ada dead wallet atau BA1, ada BA2, dan ada BA3 teman-teman. Kalau kalian mau berpartisipasi di sini juga bisa untuk meningkatkan burn rate dari Shiba Inu. Nah, untuk total supply-nya adalah 1 kuart triliun teman-teman, atau 99999 triliun, dan itu jumlahnya cukup banyak sekali. Dan Uang Receh juga pesimis sebenarnya kalau Shiba Inu bahkan bisa menyentuh di kisaran harga Rp5 saja itu sudah cukup oke, kecuali terjadi burn yang cukup masif teman-teman. Nah, sampai hari ini total supply dari Shiba Inu dikurangi total burn adalah sekitar 589 triliun. Artinya hampir 50% dari supply itu sudah masuk ke burn ya teman-teman. Dan total circulating supply-nya di pasaran kira-kira 572 triliun. Dan total stake dari Shiba Inu adalah sekitar 17 triliun teman-teman. Semoga untuk jumlah stake juga akan bertambah di Shiba Inu dan circulating supply-nya jadi berkurang. Artinya harga cukup merangkak naik teman-teman. Nah, kita lanjut ke situs selanjutnya. Uang Receh selalu pantau yang namanya etherscan.io. Ini adalah situs buat kita memantau di jaringan Ethereum mengenai total order, total transaksi, dan total data on-chain teman-teman. Nah, sampai hari ini Uang Receh mengamati perkembangan dari holder si Shiba Inu ini, dan untuk jumlahnya ya positif terus meningkat dari tahun ke tahun teman-teman. Dan sekarang untuk jumlah holder Shiba Inu itu sekitar 1.319.320 alamat wallet teman-teman. Dan jumlahnya kalian bisa cek di bagian holder di sebelah sini. Kita klik seperti ini akan menampilkan orang-orang dan alamat wallet yang holder Shiba Inu. Nah, di sini kalian bisa lihat yang paling atas ini adalah alamat burn atau BA1 ya teman-teman. Isinya adalah 410 triliun dan ada Binance 28, Crypto.com 3, Binance 8 dan lain sebagainya. Itu adalah alamat wallet yang mempunyai jumlah koin Shiba Inu dalam cukup besar atau whale-nya ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke situs selanjutnya. Di sini Uang Receh juga baca berita dari Blockchain Media yang di sini mengungkapkan sekali lagi bahwa kemungkinan kalau Shibarium rilis selain bond yang akan naik tinggi, Shiba Inu tentunya juga akan naik tinggi. Meskipun secara ekosistem bond dan yang list dan yang lain sebagainya masuk di ekosistem Shiba,
Tapi tentu di sini kita sudah sama-sama tahu bahwa Shibarium menggunakan koin governance bond. Artinya mungkin secara potensial di sini Uang Receh itu melihat bahwa antara Shiba Inu dan bond untuk potensi di 2023 sampai 2024 bond akan lebih unggul ketimbang Shiba Inu, teman-teman. Meskipun demikian, kita nggak perlu berkecil hati buat kalian yang holder Shiba Inu. Sekarang mungkin bukan waktu yang tepat untuk melakukan jual. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menambah muatan kalian. Tapi sekali lagi, ini bukan financial advice. Silahkan kalian searching, silahkan kalian do your own research terlebih dahulu sebelum kalian memutuskan untuk melakukan transaksi Shiba Inu. Nah, dengan rilisnya Shibarium, Uang Receh berharap jika selain koin bond yang akan tergrab naik, tentu koin utamanya Shiba Inu pasti akan ada impact dan ikut naik juga, teman-teman. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang Shiba Inu? Sejauh ini Uang Receh masih cukup oke dengan koin ini, mengingat selain harganya murah yang bisa kita miliki semua, ada potensial Shiba Inu bisa melanjutkan penguatan dan kembali menyentuh level ATH-nya ya, teman-teman, di sekitaran Rp1 lebih sedikit. Nah, thank you buat kalian yang selalu support channel Uang Receh. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. See you on the next video.